Haleluya, shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita semua. Dan ini saya ada dapatkan satu cuplikan video tentang seorang guru ya, tentang seorang kiai yang kemudian diberitakan ceramah di gereja. Dan ini luar biasa sekali teman-teman ya, ini sangat dahsyat dan ada beberapa pesan yang sangat menarik terkait dengan yang disampaikan oleh beliau ini. Dan karena itu nantinya kita akan bahas sama-sama, tetapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh beliau. Dan ini sangat luar biasa sekali. Inilah contoh kita bisa saling toleransi terhadap satu dengan yang lain. Dalam hal-hal yang sama, kita bisa bekerja sama. Nah, teman-teman, mari kita simak sama-sama apa yang disampaikan oleh beliau ini. Minoritas ini tetap aman di Indonesia. Makanya keblinger kalau pemerintahnya tidak memberikan izin ada kiai ikut Natalan di gereja ini, dilarang, goblok namanya. Karena justru yang nampaknya minoritas ini adalah menjadi penyelamat yang mayoritas. Karena apa? Menjadi pagar betis. Ini pandangan visionernya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian membentuk yang namanya anak-anak muda bernama Banser ini untuk mengamankan. Cuman ya itu, kalau pas berdoa bapak-bapak tolonglah doakan juga Banser-Banser saya. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Banser saya Joko Natalan. Dibom sampean ndonga dhewe, banserku ora ana sing ndongake mati. Satpol PP apa Hansip apa ngono njaga ngono dikek amplop, nek banser ngono ki ora amplopan, mulo gering-gering banser ya to. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sudahlah yang sudah-sudah, kita perlu menanamkan damai. Ar-Rahman itu menjadi kasih. Ar-Rahman itu ditiupkan roh Allah di dalam diri kita yang bersifat Ar-Rahman. Maka ketika engkau ingin menyatu dengan Bapakku, kata Isa, aku adalah jalan, kebenaran, hidup. Yang barang siapa menuju kepada Bapakku melalui aku. Maka kalau aku itu adalah Ar-Rahman, kasih, maka ketika engkau datang kepada orang-orang yang miskin, yang kelaparan, dan engkau membawa sepincuk nasi. Ketika engkau mendatangi orang yang kedinginan karena banjir, bencana dengan selimut. Ketika engkau menziarahi orang-orang di penjara atau yang sedang sakit. Maka sesungguhnya engkau menziarahi aku, memberi makan aku, dan memberi minum aku. Kalau Anda sudah melakukan itu, maka Allah Bapa sendiri yang akan membedakan mana kambing, mana domba. Karena Anda adalah domba yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa di sisinya. Matius 25, 26, 27. Jadi saya hafal banyak Injil, tapi Pak Robi nggak usah khawatir, saya tidak akan daftar jadi pendeta. Karena bersaing dengan saya berat banget udahlah. Gus Dur meneruskan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia sapa karena namanya adalah Ad-Dakhil, penyebar rahmat, penyebar kasih. Seandainya tidak ada Gus Dur dan Allah tidak melahirkan orang yang seperti Gus Dur, maka sampean tidak bisa melaksanakan Imlek. Tidak ada liang-liong. Sampean dipaksa bernama Jawa, bernama Indonesia, bernama ini. Rasanya nggak enak. Jadi sampean kayak setengah manusia aja. Ini. Jadi orang yang paham agama pasti kenal Tuhannya. Orang yang kenal Tuhannya pasti memiliki peribadatan. Karena tidak ada peribadatan tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketakwaan. Nah, sampean menyapa bangsa dengan taman hati, menolong sesamanya tanpa melihat agama, ras, suku, kepercayaannya, maka sampean berarti memperkuat jabatan di pundaknya sebagai talang-talang Tuhan dan tangan Tuhan sendiri mengurapi bangsa Indonesia. Ini dalam konteks bahasa Arabnya adalah wahdatul wujud, manunggaling kawula marang Gusti. Caranya bagaimana mengaplikasikan sifat ketuhanan yang bernama Ar-Rahman atau yang Maha Kasih itu. Bukan hanya ditulis, true love, kasih yang sejati.
Bagaimana kasih yang sejati? Wong sampean aja nggak pernah datang ke tempat saya. Ayo, apa bukan dengan tidak resiko ini saya? Saya kemarin masih di Jakarta, terbang ke Surabaya. Mau ceramah di sini harus izin Sunan Ampel dulu jam 1.30 malam saya ziarah ke Sunan Ampel. Karena apa? Saya mau menceramai orang-orang Kristen yang keturunannya Tan Boliang. Sekarang menjadi pendeta Robi, itu kan Cinotoro. Coba bayangkan, kalau yang ngomong bukan saya, marah nggak Pak Robi? Kenapa saya ngomong sampai malah ketawa? Karena ada Tuhan di sini. Jam 3 saya sudah jalan ke Jombang. Masya Allah, sekarang saya lihat itu malaikatnya pada duduk, nganggur semua. Karena ada kepercayaan Islam itu kalau begitu meninggal 7 langkah, Gus Dur ditanyain, sampai sekarang malaikatnya belum tanya ke Gus Dur. Karena apa? Pagi jam 2 ada yang nunggoni, jam 3 ada yang nunggoni, jam 12 ada yang nunggoni. Sudah 4 tahun malaikatnya duduk aja tak tanya, Kat gimana Kat kabarnya? Wah males saya Gus, kalau sampean bisa minum jamu pegelinu lah, malaikat kan nggak minum gitu. Karena apa? Karena dia tidak membedakan engkau beragama apa, bersuku bangsa apa. Karena apa? Perilaku Gus Dur Qur'ani. Dia berpegang pada ya ayuhan nas. Tadi Pak Tri, Pendeta Tri tadi dinasihati oleh Habib Ahmad. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, aku jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan harus melakukan ta'aruf, saling kenal, saling silaturahmi. Kalau silaturahmi itu yang betul itu adalah antara suami dan istri, itu silaturahmi dari bahasa rahim. Rahim itu punya bibir, apemnya itu bibirnya, maka silaturahmi itu sebenarnya di kamar, ya. Jadi salah kaprah semua juga ini. Silatul kantong dulu aja lah. Ayatnya begitu. Dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling ketemu. Lah wong sak pati, wakil bupatinya sama, kapolresnya sama, dandemnya sama, camatnya sama. Kok mau beribadah saja, jangan ada umatku yang datang, serasa tekor apa-apa gitu loh. Karena apa? Antara Kristen, Hindu, Buddha itu dipimpin oleh nabi-nabi. Islam dipimpin oleh nabi-nabi. Orang Yahudi dipimpin oleh nabi-nabi. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Ya bener jawabannya kok rapatnya jelas ini. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Lah iya, kalimatnya sama. Dulu itu sudah ada, la ilaha illallah itu ada. Jangan ada Allah di hadapanku. Kemudian karena mudeng-mudeng ganti Nabi sampai 319.000 Nabi. Sampai kepada Musa. Musa disuruh naik ke gunung Torsina. Di situ dididik kursus kilat oleh Allah selama 40 hari. Medon-medon bawa lot yang bertuliskan The Ten Commandment. Satu ayat yang pertama adalah jangan ada Allah di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu nek bahasa Indonesia. Bahasa Arab la ilaha illallah. Lu sampai ini Kristen kok mau coba la ilaha illallah? Nah, itu dia teman-teman ya. Ini luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Saya tidak tahu bagaimana yang teman-teman lihat dalam ceramah, dalam ya pesan-pesan yang luar biasa, yang baik yang disampaikan oleh beliau. Tetapi inilah teman-teman ya. Ya kita ini adalah orang-orang yang beragama, dan memang kita pun yang beragama Kristen tidak mengharuskan ya orang lain harus menghormati, harus kemudian juga datang ke gereja, tidak seperti itu. Tetapi dalam pengertian kita bisa saling menghormati saja itu sudah luar biasa sekali. Dan saya secara pribadi sangat berterima kasih dengan beliau ini yang kemudian bersedia ya mungkin teman-teman diundang ya ataupun diajak sehingga kemudian menghadiri acara tersebut dan menyampaikan beberapa poin yang sangat luar biasa yang saya secara pribadi saya lihat tadi, wow, ini pemikiran yang sangat dahsyat ya. Beliau juga berbicara tadi mengenai teman-temannya jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, itu memang salah satu ungkapan yang dituliskan di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Pentateuch ya teman-teman, ataupun dalam kitab Keluaran itu di dalam 2 lok batu, yang mana poin yang pertamanya adalah
apa namanya teman-teman, jangan ada Allah lain di hadapanku ya. Itu luar biasa sekali. Bagi teman-teman yang sudah membaca Alkitab tentu mengetahui hal yang seperti ini. Teman-teman bisa melihatnya di dalam kitab Keluaran pasal 20 ataupun pasal 21 ada di situ. Nah, teman-teman sekalian, kenapa pada sesi ini saya mau membahas mengenai apa yang disampaikan oleh beliau ini, karena kita lihat ya, beberapa waktu belakangan ini kita melihat bahwa ya, kalau kita berbicara mengenai hal agama, kalau kita berbicara mengenai ya, iman ini sepertinya sesuatu yang sangat kompleks dan begitu rumit teman-teman, karena ini disertai dengan perbedaan pemahaman ataupun perbedaan keyakinan. Tapi lihatlah beliau ini menunjukkan sikap yang sangat luar biasa. Dia tahu ya, beliau ini tahu bahwa agama Kristen tidaklah sama dengan agama Islam. Demikian pula dengan sebaliknya dan agama-agama yang lainnya. Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya keunikan, masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya keyakinan iman yang beragam. Tetapi dalam situasi yang demikian, ya harusnya ungkapan-ungkapan kebaikan di dalam agama ini dihidupi, dibuktikan dalam bentuk tindakan. Makanya tadi beliau sempat mengucapkan tentang apa namanya teman-teman, true love ya, kasih yang sejati. Nah, ini jangan hanya berhenti pada bentuk tulisan, pada wujud tulisan, tetapi kemudian harus diejawantahkan dalam kehidupan ini supaya pada akhirnya benar ungkapan-ungkapan itu memberi dampak yang baik, memberi dampak yang positif, terutama dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, tetapi sebelum beliau menyampaikan hal-hal yang seperti ini pun juga sebenarnya Tuhan Yesus di dalam kitab suci, dalam kitab Injil sudah memberikan pengajaran bahwa orang yang sesungguhnya ya percaya kepadaku, mengikuti aku, ya adalah mereka yang melakukan kehendakku, mereka yang melakukan firmanku. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini, saya hanya melihatnya sebagai sebuah pengingat saja, dan ini menunjukkan beliau yang sangat luar biasa ya teman-teman. Tadi beliau juga berbicara mengenai Gus Dur ya, itu luar biasa sekali, dan ada beberapa ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh beliau, tetapi saya lebih fokus membahas mengenai ya pembahasan tentang agama kita, keyakinan iman kita orang Kristen. Jadi kepada teman-teman semua yang mungkin juga sudah pernah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau ini, ya mari kita bisa bersama-sama untuk saling menjaga. Dan menariknya tadi teman-teman, beliau ini juga sampaikan ya agar Banser katanya didoakan ya supaya sehat-sehat dan tetap menjaga NKRI. Itu luar biasa ya. Itu udah siap teman-teman ya. Minta agar Banser ini didoakan. Itu luar biasa. Saya sangat senang dengan hal yang seperti itu ya. Terlepas dari kalau orang lain punya keyakinan yang berbeda ya silakan saja. Tapi saya sangat salut dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Kalau Bapak Ibu berdoa, doakan juga Banser katanya. Wow, luar biasa. Ini dahsyat sekali teman-teman. Ya, inilah kehebatan, inilah luar biasanya kita di bangsa Indonesia. Dan alangkah indah dan luar biasanya kalau keberagaman seperti ini terus untuk kita pupuk, terus untuk kita pelihara supaya pada akhirnya ya kita semua bisa senantiasa merasakan sukacita yang luar biasa, bisa senantiasa merasakan sukacita yang sangat dahsyat dalam kehidupan ini. Ya, itu dia teman-teman. Saya tadi coba lihat teman-teman, kira-kira nama beliau ini siapa? Saya juga kurang tahu ya nama beliau ini. Beliau ini seorang kiai haji atau ustadz atau bagaimana teman-teman, tapi saya pernah melihat ya beliau ini juga salah satu tokoh yang cukup populer di Indonesia. Ya, beliau juga saya lihat di beberapa media sosial, tapi namanya beliau ini teman-teman saya kurang tahu ya. Tapi itulah judulnya di dalam video itu dituliskan viral ceramah di gereja. Nah, itu dia teman-teman, luar biasa ya. Nah, sebenarnya mengenai orang-orang yang bukan beragama Kristen tetapi kemudian pada akhirnya diundang untuk hadir mengikuti ya acara-acara tertentu di gereja, itu banyak ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu yang sempat viral itu adalah Gus Miftah yang diundang menghadiri acara itu teman-teman, acara di gereja, dan beliau menyampaikan beberapa pesan yang berkaitan dengan toleransi umat beragama. Inilah yang luar biasa. Ya, baru juga saya tahu kalau beliau ini teman-teman ya bicara di gereja, di situ dituliskan ceramah di gereja. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan ya, yang di belakang itu seperti kaki dia nih ya teman-teman, itu memang salah satu ciri khas dari beberapa gereja tertentu, karena itu juga ada di dalam Alkitab. Ya, inilah keistimewaan dan keunikan kita. Bahkan kita yang beragama Kristen saja di dalamnya ya
ada keberagaman, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja luar biasa keberagaman yang ada di kita semuanya. Dan karena itu sikap yang paling penting dalam merespon hal yang seperti ini adalah tentu saja dengan merawat kebinekaan ini, dengan merawatnya dengan baik, dengan merawatnya dengan betul. Karena ya ini terkait dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang besar dengan segala keberagaman yang ada di dalamnya, dan orang-orang yang selama ini misalnya berbicara mengenai iman kita, jin kapir ataupun kemudian Alkitab berisi ayat-ayat prono dan hal-hal lainnya, perhatikan dan lihatlah ini dengan benar, lihatlah ini dengan baik. Ya, harusnya sebagai pemuka agama seperti inilah yang perlu dilakukan. Bukan berarti harus datang ke gereja, tidak harus juga begitu. Tapi setidaknya ya kalau Anda mau berbicara tentang iman orang lain, ya sampaikan hal-hal yang memang pada dasarnya sesuai dengan yang diyakini, yang diimani oleh orang-orang tersebut. Jangan kemudian karena kita punya penafsiran dan seenaknya saja menafsirkan kitab suci orang lain. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Jadi mari kita sebagai bangsa Indonesia ini yang luar biasa, kita saling menjaga, kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Itulah yang paling penting dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Jadi kepada teman-teman semuanya, saya berharap apa yang disampaikan oleh beliau ini menjadi pesan yang baik, menjadi pesan yang luar biasa yang memberkati, supaya pada akhirnya kita bisa juga terinspirasi ya. Tetapi kalau saya secara pribadi sejauh ini meyakini dan melihat ya, orang Kristen jarang sekali saya temukan ada orang yang kemudian mengurusin kitab suci agama lainnya, kecuali dalam rangka memberi jawab, kecuali dalam rangka mungkin sudah kesal jadi sehingga kemudian tidak punya pilihan lain, harus membahas mengenai kitab suci agama lain dalam rangka memberikan counter terhadap ocehan-ocehan yang disampaikan oleh mereka-mereka yang bukan beragama Kristen terhadap iman kita orang Kristen. Jadi sekian teman-teman, pesan saya secara pribadi, mari terus saling menghormati antara satu dengan yang lain, dan terima kasih kepada Pak Kiai ini ataupun Pak Ustadz ya, yang sudah menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa, yang baik, yang bisa menginspirasi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan menyertai dan